Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kompetensi pembelajaran hari ini kompetensi dasar 3.2, menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 4.2 menyajikan hasil karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menerapkan konsep perkembangbiakan tumbuhan dan mampu memahami macam-macam reproduksi vegetatif dan generatif pada tumbuhan yang sesuai dengan menggunakan literasi digital, kerjasama, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan. 2. Menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan. 3. Menjelaskan proses penyerbukan. 4. Menjelaskan proses pembuahan. 5. Menjelaskan macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan 6. Menyajikan hasil karya reproduksi aseksual pada tumbuhan berbiji. Nah, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Ada 4 tahap yang akan kita pelajari. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, yaitu pada tumbuhan biji terbuka. Dan perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan baku. Tumbuhan yang keempat, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Ini ada 2 macam, vegetatif dan generatif. Yang vegetatif ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dicontohkan ada rhizoma, ada stolon, umbi lapis, lalu ada umbi batang, tunas dan tunas adventif. Sedangkan pada vegetatif buatan ada stek, ada runduk yang sering disebut juga merunduk, ada cangkok, bahkan ada menempel atau menyambung ataupun disebut okulasi. Sedangkan yang generatif, yaitu perkembangbiakan generatif, merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Tetapi kalau perkembangbiakan vegetatif tadi itu tidak melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae kita perhatikan. Di sini kita awali dari tumbuhan. Tumbuhan ini menghasilkan bunga karena bunga ini adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Di bunga itu ada benang sari, yaitu ini kepala sarihnya. Lalu ada putik, ini kepala putiknya. Lalu ada saluran polen, lalu ada bakal buah, ada bakal biji. Dan di sini tempatnya sel telur dan sel sperma. Nah, ini kalau serbuk sari menempel di kepala putik, maka akan terjadi suatu penyerbukan. Setelah itu turun melalui saluran polen, terjadi fertilisasi di sini, maka hasil pembuahan atau fertilisasi itu membentuk calon tumbuhan baru. Nah,
di calon tumbuhan baru ini ada bakal, maksudnya biji dalam buah, lalu ada daging buah di dalamnya, dan ada membentuk biji. Setelah itu biji ini akan berkecambah, membentuklah tumbuhan baru lagi. Jadi seperti itu. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan, yaitu serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin, karena serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji, yaitu megaspora, terdapat struktur liang biji yang disebut mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Nah, metagenesis pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Ini contohnya pada pinus, ya. Nah, ini metagenesisnya diawali pada tumbuhan Gymnospermae yang mengandung 2N kromosom, menghasilkan strobilus jantan dan menghasilkan strobilus betina. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium, lalu membentuk sel induk mikrospora, terus menghasilkan mikrospora dalam bentuk 1N dan membentuk gametofit jantan, terbentuk serbuk sari, bulu serbuk sari, dan hasil akhir adalah spermatozoid. Sedangkan strobilus betina menghasilkan megasporangium, membentuk sel induk megaspora, menghasilkan megaspora dalam kromosom N, dan menghasilkan gametofit betina, hasil akhirnya sel telur. Lalu sel telur dan spermatozoid mengalami fertilisasi membentuk zigot dalam 2N dan tumbuh membentuk embrio, embrio membentuk biji, lalu biji menghasilkan tumbuhan Gymnospermae baru. Setelah itu tumbuhan Gymnospermae baru menghasilkan lagi strobilus jantan dan strobilus betina. Begitu seterusnya. 3. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif yaitu fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Nah, ini contohnya pada tumbuhan lumut dan ini pada tumbuhan paku. Metagenesis tumbuhan lumut diawali dari spora yang dihasilkan oleh tumbuhan lumut. Spora dalam N kromosom membentuk protonema yaitu lumut muda, lalu membentuk gametofit yaitu tumbuhan lumut dewasa yang menghasilkan arkegonium dan antheridium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, arkegonium menghasilkan sel telur. Lalu sel telur dan spermatozoid mengalami fertilisasi, terbentuklah zigot 2N. Dan akhirnya membentuk sporofit atau sporogonium dan menghasilkan sporangium atau kotak spora yang nantinya akan menjadi spora dan akan tumbuh lagi menjadi protonema. Begitu seterusnya.
Kalau metagenesis tumbuhan paku, saat ini Ibu mencontohkan pada paku humuspora, sama sih sebenarnya diawali dari spora. Lalu spora itu membentuk protalium. Sedangkan kalau di lumut tadi spora membentuk protonema. Kalau ini membentuk protalium, merupakan gametofit yang menghasilkan antheridium dan archegonium. Nah, archegonium itu menghasilkan ovum, antheridium menghasilkan spermatozoid. Lalu spermatozoid dan ovum mengalami fertilisasi atau pembuahan membentuk sigot 2N. Nah, sigot ini tumbuh menjadi tumbuhan paku humuspora tadi. Terus membentuk sporofil dan terbentuklah sporangium. Sporangium ini akan terbentuklah spora, dan spora membentuk lagi protalium, begitu seterusnya. Nah, yang keempat, teknologi reproduksi pada tumbuhan ada 3, yaitu hidroponik, vertikultura, dan kultur jaringan. Yang hidroponik adalah metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Sedangkan yang vertikultura ini budidaya, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membentuk instalasi bertingkat. Nah, seperti ini instalasi bertingkat. Nah, sedangkan kultur jaringan proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi, yaitu di media steril ini kalau dalam bentuk contoh tempat ya, ditempatkan sesuatu wadah, lalu ini tumbuh dalam wadah-wadah ini, kalau sudah tumbuh akan dikembangbiakkan, dipisah-pisah seperti itu. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi ini ada tugas untuk kalian, yaitu tugas proyek, yang mana nanti kalian membuat karya tentang reproduksi tumbuhan secara vegetatif buatan. Boleh stek, boleh mencangkok, boleh menyambung. Lalu kerjakan secara mandiri atau berkelompok, maksimal 4 orang. Waktu mengerjakannya selama 8 minggu dengan membuat timeline setiap minggunya. Lalu hasil karya dikumpulkan ke guru mata pelajaran masing-masing. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan. Kalau nanti kalian ada yang masih belum paham dengan proyeknya, kalian boleh menjabri Ibu melalui WA. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.